hal-hal yang kita lakukan untuk dipercayakan sekarang itu lebih ke penanaman modal asing, Mbak. Dan banyak juga commercial litigation tentang bagaimana dispute bisa terjadi gitu. Dan pada saat ini memang saya fokusnya itu di investasi. Kebetulan saya ditunjuk jadi ketua tim tenaga ahli di Kementerian Investasi BKPM dan diminta lagi untuk tahun 2023 untuk melit investasi tersebut. Memang banyak hal practice area di bidang commercial litigation, di bidang investasi yang kami tanganin gitu Mbak. Jadi memang banyak juga hal mengenai infrastruktur juga, dan kemudian tentang banking gitu, banking di area banking dan komersialnya gitu. Nah, itu yang menjadi fokus practice area saat ini. Makanya oleh karena itu yang tadi saya sampaikan, hal rekrutmen yang kami lakukan itu lebih ke intangible untuk skillnya. Karena our staff, our associate, middle associate dan senior associate itu perlu untuk belajar terus dinamika practice area yang sering terjadi kan. Kadang-kadang kita nggak pernah mikir gitu, klien datang ke kita tiba-tiba dia put on the table dengan perkara yang berbeda-beda. Tapi kita sebagai lawyer tuh kayak harusnya paham nih, ada market area juga yang kita nggak bisa fokus, nggak harus fokus. Yang partnya kita yang harus kita paksakan untuk bisa belajar itu terus. Tapi ada part juga yang kita bisa belajar untuk nambah our skill. Makanya tadi saya bilang, be bold with your vision, but flexible with your plan. Gitu sih Mbak. Iya, memang di kantor saya ini ada spesialisasi. Ya, ada yang spesialisasi di pidana, ada spesialisasi di perdata, ada di TUN, dan ada juga corporate. Ya, yang 4 ini saya padukan. Ya, dari sini nanti kita lihat kespesialisasian setiap lawyer apabila menangani perkara. Namun, ya di kantor ini juga, ya seluruh lawyer juga harus bisa memahami apa itu pidana, apa itu perdata, apa itu TUN, apa itu korporasi. Ya, karena dengan demikian permasalahan-permasalahan di kantor ini kan itu ada rentetannya semua, tidak berdiri sendiri. Nah, dari sana nanti ya dibentuk suatu tim apabila ada case yang saling bergantung. Ada perdatanya, ada pidananya, ada tunnya, dan ada juga nanti mengkaji secara korporasi. Nah, disinilah dibutuhkan spesialisasi. Ya, spesialisasi yang kemudian dari spesialisasi ini kita putuskan penanganan perkara itu, masalah yang kita hadapin itu lebih tepat masuk ke permasalahan mana. Ya, tidak selalu pidana itu murni pidana. Bisa itu pidana namun perdata. Nah, pemahaman prinsip azas ini dibutuhkan seorang lawyer yang profesional. Di kantor ini kita butuhkan ada spesialisasi, dan kemudian ya nanti diputuskan secara komite kasus ini, kasus yang ditangani oleh siapa, ya toh, partner yang mana yang bertanggung jawab dan disupport oleh tim lawyer yang mana. Dari sini bisa kita ketahui nanti. Dengan demikian kita lebih ringkas menangani perkara dan tercapai tujuan penanganan yang efektif, efisien, dan berhasil guna. Saya sih ada beberapa kunci yang menurut saya kalau mau jadi lawyer ya mau nggak mau seseorang itu harus punya eagerness atau semangat gitu. Karena kalau pagi-pagi dia bangun tidur dia udah nggak eager gitu ya susah gitu, karena yang akan dia hadapi itu adalah problem gitu. Kalau dia nggak punya semangat untuk menghadapi problem itu ya sulit juga gitu ya menghadapinya. Yang kedua menurut saya dia mesti punya analytical thinking gitu ya. Bagaimana dia harus memikirkan, punya pemikiran analisis untuk solve a problem gitu.
Dia tidak bisa melihat sesuatu itu hanya per se begitu saja, tapi dia harus bisa punya kemampuan analisis untuk melihat sesuatu problem. Dan menurut saya basicnya sudah dia peroleh pada saat dia sekolah di university gitu ya. Yang ketiga, dia harus memiliki time management. Dia harus tahu manage time-nya dia. Karena apa? Karena menjadi lawyer itu tentunya seraya dengan berkembangnya karirnya seseorang, kliennya tidak hanya satu, bisa saja berpuluh-puluh nantinya. Kalau dia nggak bisa manage time-nya, tentunya itu menjadi problem buat seseorang. Yang keempat, menurut saya dia harus punya communication skill atau yang namanya kemampuan berkomunikasi. Kenapa? Karena kadang-kadang begini, ada seorang lawyer yang jago menulis, jago sekali dia menulis, tapi dalam menyampaikan, berkomunikasi itu dia nggak bisa gitu. Nah, saya selalu mengatakan kepada associate saya, advice yang dia bikin itu tidak datang kepada klien bersama dengan badannya toh. Jadi kemampuannya dia menulis maupun kemampuannya dia menyampaikan sesuatu itu harus selaras. Oleh karenanya kemampuannya dia berkomunikasi baik tertulis maupun verbal itu hendaknya sejalan. Ya memang nggak ada, nobody is born a lawyer gitu ya. Itu harus dipelajari gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah jiwa leadership, kepemimpinan. Mau tidak mau, walaupun seseorang itu mengatakan, wah saya nggak biasa Bu, saya belum, saya masih belajar. Nggak apa-apa, seseorang itu dia harus nge-lead sesuatu. Jiwa leadership itu mau tidak mau harus ada, mau tidak mau dengan sejalannya waktu seseorang akan belajar. Karena menjadi lawyer itu kita harus melihat sesuatu, melihat suatu transaksi, melihat suatu seorang klien pada saat dia membutuhkan dan sebagainya. Kemudian yang perlu juga menurut saya adalah integrity atau integritas daripada seorang lawyer. Tentunya dia mesti punya integritas yang tinggi. Siapa yang dia bela, siapa yang dia hadapi, institusi mana yang dia represent, itu yang harus dia punya di dalam dirinya dia. Karena itu kembali lagi, kita punya kode etik sebagai lawyer, kita punya undang-undang sebagai advokat gitu ya. Kita juga mesti tahu di mana kita berdiri, apa kewajiban kita dan apa hak kita gitu. Kemudian mungkin ini yang agak sedikit unik, khususnya kalau kita di corporate lawyer, itu adalah business capability. Dalam artian kecerdasan kita untuk memahami bisnis seseorang. Kenapa? Kalau kita bergerak di bidang corporate law, tentunya kita harus paham klien kita itu bisnisnya apa, klien kita itu mau kemana. Pada saat ini ekonomi Indonesia untuk bisnis ini apakah sedang baik atau tidak, apa yang baik atau yang enggak, itu yang kita mesti informasikan kepada klien. Karena yang klien inginkan adalah alert dari kita untuk mengatakan, if you wanna do this, maka ini loh persyaratannya, ini loh ada peraturan baru yang mungkin benefit buat Anda. Oh, ini peraturan baru yang mungkin Anda harus hati-hati dan sebagainya. Oleh karenanya, jiwa bisnis seorang lawyer yang mau terjun di dalam corporate business itu juga harus ada. Ya, saya pikir selain kemampuan dasar seorang lawyer, ada sikap yang mengimbanginya. Oleh karena itu yang paling penting kalau seseorang lawyer supaya dia maksimal dalam bekerja, selain memang kemampuan dia beracara juga bagus, maka dia juga memiliki dua sikap menurut saya sangat kita perhatikan. Pertama adalah kejujuran. Ya, kejujuran. Kalau dia jujur, maka dia akan sukses bukan hanya di dunia, tapi juga buat saya sih di akhir nanti ya. Jadi kejujuran. Yang kedua adalah bertanggung jawab. Kenapa bertanggung jawab? Karena dengan bertanggung jawab, maka kita bukan hanya mengerjakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan, tetapi bagaimana menuntaskan pekerjaan itu memiliki nilai manfaat bagi klien yang kita kita pandu, kita dampingi, kita perjuangkan. Itu menjadi hal yang sangat penting buat saya.
saya seorang lawyer tuh harus paham tentang di mana sih dia punya spesialisasinya. Bukan karena dia merasa bahwa oh di sini lebih banyak duitnya, di sini lebih menghasilkan, di sini kurang, enggak karena itu, tapi lebih pada passion. Saya sering kali ke teman-teman ke teman-teman yang lebih muda di sini, saya bilang tentuin flagship kalian ada di mana. Sebelum mau ngapa-ngapain, flagship dulu deh. Banyak orang bicara tentang apa sih istilahnya palu gada gitu ya. Jadi bahasa saya adalah generalis. Saya teringat omongannya Pak Mokhtar waktu zaman kuliah ya. Di abad 21 itu, abad 21 adalah abadnya kelompok spesialis, bukan kelompoknya generalis. Kenapa? Karena orang akan semakin diversifikasi bisnis semakin banyak, akan sangat terspesialisasi gitu loh. Jadi ada fragmen-fragmen tertentu di bidang-bidang kehidupan sosial, di bidang-bidang kehidupan masyarakat yang membutuhkan kemampuan khusus. Nah, saya ngebangun kantor ini awalnya adalah di banking dan capital market. Tok. Jadi nggak ada tuh kasus yang dari awal bangun kantor kita tidak pegang kasus-kasus di luar itulah. Perdata umum, kita nggak bicara perdata pidana sama sekali, baik khusus maupun umum, baik di luar maupun di dalam KUHP. Kita nggak bicara itu. Bukannya kita tidak mampu, bisa aja kalau belajar pasti bisa. Cuman kita passionnya lebih ke banking sama capital market, lebih spesifik lagi ke restructure. Dan kita bangun dari 2007 ya, 2007 sampai kemudian kena krisisnya Century 2008. Di 2009 ternyata memang kan hampir semua yang kita kerjakan adalah kerjaan-kerjaan yang menyerempet krisis. Praktis ya sudah, kita menegaskan diri sebagai law firm yang spesifikasinya hanya untuk di restrukturisasi.